Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekopers, kembali lagi bersama saya Hauden Nurlaila Kamila Hari selaku pengajar ekonomi. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau harga barang itu sekarang semakin meninggi, suku bunga yang berubah-ubah, dan nilai tukar rupiah yang semakin melemah? Nah, semua itu nggak terjadi begitu saja. Ada suatu kebijakan di balik layar, yaitu kebijakan moneter. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu kebijakan dalam perekonomian, yaitu kebijakan moneter, mulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga instrumen dalam kebijakan moneter. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan dengan upaya untuk mengendalikan perekonomian suatu negara secara makro dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, di Indonesia sendiri, kira-kira siapa sih yang berhak untuk mengatur kebijakan moneter? Yaitu adalah Bank Sentral atau yang kita kenal dengan Bank Indonesia. Ada dua jenis dalam kebijakan moneter. Yang pertama, ada kebijakan ekspansif, dan yang kedua, ada kebijakan kontraktif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada kebijakan ekspansif. Apa sih kebijakan ekspansif itu? Jadi, kebijakan ekspansif merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna untuk meningkatkan jumlah uang beredar dalam suatu negara, atau biasanya digunakan ketika perekonomian suatu negara ini sedang melemah atau sedang lesu. Kemudian, untuk kebijakan kontraktif tersendiri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, biasanya itu kebijakan ini digunakan ketika suatu negara sedang mengalami inflasi. Setelah teman-teman memahami dua jenis dalam kebijakan moneter, berikutnya ada 4 instrumen dalam kebijakan moneter. Yang pertama, ada kebijakan diskonto. Yang kedua, ada kebijakan pasar terbuka. Yang ketiga, ada kebijakan cadangan kas, dan yang keempat, ada kebijakan kredit selektif. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kebijakan pertama yaitu kebijakan diskonto. Apa sih kebijakan diskonto? Jadi, kebijakan diskonto ini merupakan suatu kebijakan yang diambil untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga yang ada di suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan atau untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jika kita tadi telah membahas ada kebijakan ekspansif dan ada kebijakan kontraktif, maka dalam kebijakan diskonto ini dua kebijakan tadi atau dua jenis kebijakan tadi akan kita pakai. Nah, seperti apa contohnya? Kita bisa lihat bagian di samping. Di sini ada kebijakan diskonto, dibagi dua antara ekspansif dan juga kontraktif. Nah, yang pertama dari ekspansif.
Ketika suatu negara ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar, maka suku bunga ini harus diturunkan. Supaya apa? Supaya masyarakat ini akan memakai uang-uang mereka yang ada di bank, atau keinginan mereka untuk saving ini tuh semakin mengecil. Kemudian ada kebijakan kontraktif. Ketika suatu negara sedang mengalami inflasi, pasti kan pemerintah ingin dong kalau misalnya masyarakat ini untuk nge-keep uang mereka, atau pemerintah ini ingin masyarakatnya saving uang mereka di bank. Nah, gimana sih cara biar masyarakat ini tergiur untuk menabung uang mereka di bank? Yaitu dengan cara meningkatkan suku bunga, karena ketika suku bunga ditinggikan, maka orang-orang ini akan tergiur untuk saving di bank. Kita lanjut, ada instrumen yang kedua, yaitu kebijakan pasar terbuka. Nah, apa sih kebijakan pasar terbuka? Jadi, kebijakan pasar terbuka ini merupakan kebijakan yang dimiliki pemerintah untuk menjual atau untuk membeli surat berharga Indonesia atau surat berharga negara. Nah, dibagi dua lagi, antara ekspansif dan juga kontraktif. Kira-kira gimana sih cara kerjanya? Jadi, ketika suatu negara sedang mengalami inflasi atau suatu negara sedang ingin menurunkan jumlah yang beredar, kira-kira pemerintah ini harus menjual surat berharga atau justru membeli surat berharga dari masyarakat? Jawabannya adalah pemerintah harus menjual surat berharga ke masyarakat. Kenapa? Karena ketika pemerintah menjual surat berharga ke masyarakat, otomatis masyarakat ini uangnya akan terambil oleh pemerintah karena mereka membeli surat berharga tersebut. Alias nantinya uang yang beredar di masyarakat ini itu akan semakin mengurang. Berikutnya ada kebijakan ekspansif. Nah, ketika suatu negara perekonomian sedang lemah, pasti pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dengan cara apa pada kebijakan pasar terbuka ini? Yaitu dengan cara membeli surat berharga negara dari masyarakat. Mana pastinya nanti uang yang ada di masyarakat ini semakin bertambah karena surat berharga mereka ini sudah dibeli oleh pemerintah. Instrumen yang ketiga yaitu adalah kebijakan cadangan kas. Nah, apa sih kebijakan cadangan kas? Jadi, bank komersial atau bank umum ini dia memiliki dua cadangan. Yang pertama adalah cadangan tunai dan yang kedua adalah giro wajib minimum. Nah, kalau cadangan tunai, bank umum ini atau bank komersial mereka menyimpan uang-uang tunai dari nasabah di bank mereka untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah. Nah, kalau giro wajib minimum, itu bank umum atau bank komersial. Mereka wajib menyetorkan minimal 5% uang nasabah atau uang bank umum tersebut kepada bank sentral atau kepada Bank Indonesia. Jadi, ketika Indonesia atau ketika suatu negara sedang mengalami inflasi atau jumlah uang beredar ini semakin banyak, maka yang bisa dilakukan oleh bank sentral yaitu adalah dengan meningkatkan jumlah cadangan kas. Kenapa begitu? Karena semakin tinggi cadangan kas, maka uang yang dipegang oleh masyarakat ini akan semakin berkurang, atau uang yang bisa diputar oleh bank komersial ini akan semakin berkurang. Sebaliknya, jika suatu negara sedang mengalami deflasi atau pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka bank sentral bisa menurunkan tingkat cadangan kas. Berikutnya ada kebijakan yang keempat atau instrumen yang keempat, yaitu adalah kebijakan kredit selektif. Jadi, kredit selektif ini merupakan kebijakan yang bisa diambil oleh bank umum atau bank komersial untuk mereka meminjamkan uang kepada nasabah dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ketika suatu negara sedang mengalami inflasi atau pemerintah ini ingin mengurangi jumlah uang beredar. Nah, untuk persyaratan dalam pengkreditan ini pasti akan diperketat atau dipersulit. Supaya apa? Supaya masyarakat yang ingin meminjam uang di bank ini akan semakin berkurang, yang mana nantinya jumlah uang beredar ini akan semakin berkurang. Namun sebaliknya, jika suatu negara sedang mengalami deflasi atau pemerintah ini ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka mereka bisa melakukan pelonggaran dari kredit selektif supaya masyarakat ini mudah untuk meminjam uangnya di bank dan mereka ini bisa mendapatkan kredit dengan cara yang lebih mudah. Oke, kita udah bahas semuanya ya, mulai dari pengertian, jenis, hingga instrumen dalam kebijakan moneter. Itulah yang kita pelajari di pertemuan pertama hari ini. Nah, berikutnya ada beberapa soal yang bisa teman-teman kerjakan. Dan jika kalian sudah menemukan jawabannya, bisa drop di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, jadi itu dia yang telah kita pelajari hari ini. Secara singkat, intinya, kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral atau oleh pemerintah guna untuk meningkatkan atau mengurangi jumlah uang beredar. Kemudian di kebijakan moneter juga memiliki 4 instrumen dan juga 2 jenis kebijakan dalamnya, yaitu ekspansif dan juga kontraktif.
Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Nantinya akan kita diskusikan di video-video berikutnya. Sekian untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!